Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devan Waldun Gunawan dari kelas 8E. Dan aku Azka Hidarugina dari kelas 8E. Kita akan membuat video tentang sumber daya alam. Sebelum membahas tentang macam-macam sumber daya alam dan cara memanfaatnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati atau disebut biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam, di antaranya sumber daya alam kehutanan, kemaritiman, dan pertambangan. Untuk mengetahui lebih detail tentang penjelasannya, mari kita bahas satu persatu. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber daya alam kehutanan. Indonesia memiliki begitu banyak aneka ragam sumber daya alam kehutanan. Di antaranya adalah yang pertama, ada hutan sebagai hutan lindung. Yang kedua, hutan sebagai produksi. Yang ketiga, hutan sebagai konservasi. Dan saya akan menjelaskan lebih detail satu persatu tentang fungsi hutan tersebut. Dan pembahasan yang pertama yaitu hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Indonesia juga memiliki luas hutan lindung sebesar 29,7 hektar dan Papua adalah daerah penghasil hutan terluas di Indonesia, diikuti dengan Kalimantan Barat dan sebagainya. Contoh tempat hutan lindung di Indonesia adalah Taman Raya Bung Hatta. Pembahasan yang kedua adalah hutan produksi. Berikut penjelasannya. Hutan produksi adalah wilayah hutan yang dikelola dan dimanfaatkan secara intensif untuk menghasilkan komoditas tertentu seperti kayu dan non-kayu. Lalu, fungsi utamanya adalah produksi. Namun, dalam prosesnya berkelanjutan dan keseimbangan ekosistem hutan tetap menjadi prioritas utama. Luas hutan produksi di Indonesia mencapai 72 hektar dan ini menjadikan luas hutan produksi lebih luas dibandingkan luas hutan lindung dan hutan konservasi. Indonesia biasanya menghasilkan kayu balok, kayu lapis, rotan, pohon jati, pinus, dan pohon bambu. Kalimantan Barat merupakan daerah dengan penghasil hutan produksi terbesar yang mencapai 4 juta hektar. Pembahasan yang ketiga yaitu hutan konservasi. Pengertiannya adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu dan tujuan pokoknya untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan beserta satwa yang di ekosistem di hutan. Hutan konservasi dibagi menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam, contohnya cagar alam, dan lain-lain. Yang kedua, kawasan pelestarian alam, contohnya taman nasional dan lain-lain. Untuk contoh lebih banyaknya, yaitu ada di Taman Nasional Bali Barat, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, dan masih banyak lagi di Indonesia. Aktivitas yang berkaitan dengan hutan konversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam kemaritiman. Ada beberapa fakta menarik tentang sistem SDA kemaritiman yang ada di Indonesia, yaitu luas lautan Indonesia mencapai 3.257.375 km persegi. Hal ini membuat Indonesia disebut sebagai negara maritim. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak keanekaragaman
sumber daya alam kemaritiman. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan lebih detail sebagai berikut. Masuk ke dalam fungsi SDA kemaritiman. Yang pertama ada dari perikanan. Segala macam komponen yang menjadi masukan atau input yang berguna sehingga kegiatan perikanan dapat terjadi dan sifatnya terbatas. Contohnya yaitu ikan kakap, udang, dan lain sebagainya. Fungsi dari energi kelautan. Energi yang dapat dihasilkan dari energi kinetik, pergerakan mekanik laut, energi potensial dari perbedaan ketinggian muka air laut, serta perbedaan temperatur air laut, manfaat sebagai jalur transportasi, sumber bahan makan, dan juga kawasan perdagangan. Untuk fungsi dari wisata bahari yaitu merupakan seluruh kegiatan yang bersifat kreasi dan aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai ataupun pulau-pulau di sekitarnya. Manfaatnya yaitu mendorong tumbuhnya ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja, contohnya dari Raja Ampat dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber daya alam pertambangan. Beberapa fakta yang menarik tentang sumber daya pertambangan ini adalah sumber pertambangan terbesar di Indonesia adalah batu bara. Namun, selain batu bara, ada juga minyak dan gas alam, timah, nikel, dan emas. Tambang emas terbesar di Indonesia terdapat di Papua Tengah yang dikelola oleh perusahaan ternama Freeport Indonesia. Selain emas, Kabupaten Mimika, Papua Tengah juga menghasilkan mineral lain seperti perak dan tembaga. Timah terbesar di Indonesia dihasilkan di Pulau Bangka. Langsung saja kita kembali ke topik, yaitu tentang sumber daya pertambangan. Sumber daya alam pertambangan memiliki berbagai jenis bahan galian yang akan dibahas lebih detail sebagai berikut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian hasil tambang. Klasifikasi bahan galian. Bahan galian dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada galian A, yang kedua galian B, dan yang ketiga galian C. Yang pertama, bahan galian A. Bahan galian tersebut penting untuk pertahanan atau keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Contohnya ada batu bara, minyak bumi, bauksit, mangan, besi, dan timah putih. Yang kedua, galian B. Galian B berfungsi sebagai golongan galian yang vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya seperti emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, mika, dan asbes. Yang ketiga adalah bahan galian C. Bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan galian A maupun galian B. Contohnya seperti pasir, batu, dan lain-lain. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Atas segalanya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.